Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini teman-teman akan aku ajak untuk melihat perkembangan perkara antara Gus Samsudin versus pesulap merah ya. Jadi setelah beberapa hari kemarin ada demo dari warga yang kemudian atas perintah dari kepala desa setempat ya, Desa Rejowinangun, akhirnya praktek pengobatan dari Gus Samsudin itu ditutup untuk sementara begitu ya. Itu buntut dari perseteruan antara Gus Samsudin dan pesulap merah. Dan ternyata kawan-kawan, teman-teman sekalian, kelihatannya dari pihak Gus Samsudin ini sudah mulai melakukan perlawanan ya. Kalau kemarin itu di media sosial sudah diberikan tanggapan secara lisan bahwa Gus Samsudin itu tidak mau atau menolak adanya penutupan padepokannya dengan segala aktivitasnya. Kali ini ada sebuah berita bahwa Gus Samsudin melalui pengacaranya yang bernama Teguh Pujiwahono hari ini telah melakukan pelaporan di Polda Jawa Timur ya, dengan pihak terlapor itu tentu dari pesulap merah ya. Yang dilaporkan adalah akun YouTube dari pesulap merah yang dianggap telah membuat penggiringan opini ya, dengan tuduhan bahwa praktek pengobatan yang dilakukan oleh Gus Samsudin itu hanya trik semata begitu ya. Itu materi laporannya. Kemudian pasal yang disangkakan atau dilaporkan terhadap perbuatannya dari pesulap merah itu, kalau dari berita yang kita dapat ya, itu ada dua ya. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik, kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian berbau sara begitu. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang menarik yang bisa aku analisa dari pelaporan ini ya. Di antaranya adalah pertama tadi, apakah pelaporan ini sudah merupakan pelaporan yang resmi yang kemudian diterbitkan tanda bukti lapor atau belum? Itu kita tidak tahu karena dalam pemberitaan itu tidak ada surat dari SPKT tentang penerimaan laporan ya, atau mungkin masih sebatas mengirimkan atau mengajukan pelaporan secara tertulis begitu ya, pengaduan tertulis gitu. Itu kita tidak tahu. Yang menarik diantaranya bahwa kalau kemarin saat Bang Pesulap Merah itu datang ke padepokan itu, mungkin warganet sudah familiar ya bahwa yang mendampingi atau menjadi kuasa hukum dari pihak padepokan saat itu bukan Bapak Teguh Pujiwahono yang sekarang menjadi kuasa hukum untuk melakukan pelaporan di Polda Jawa Timur ya. Kalau kemarin sih Bapak Supriyarno ya. Kalau sekarang berganti dengan Bapak Teguh Pujiwahono. Kita nggak tahu apakah mereka satu tim atau ini ada pergantian dari kuasa hukum atau penunjukan kuasa hukum khusus untuk pidana. Itu kita nggak tahu ya. Yang jelas pelaporan di Polda Jawa Timur ini dilakukan oleh kuasa hukum pelapor, yaitu Bapak Teguh Pujiwahono ya. Kalau kita lihat jejak digitalnya, beliau ini adalah Ketua Dewan Pembina Pertapa ya, Indonesia ya. Jadi kayaknya beliau ini ada hubungannya dengan organisasi paranormal begitu ya. Beliau posisinya sebagai ketua Dewan Pembina dan sekaligus memang berprofesi sebagai advokat. Itu kalau jejak digitalnya
yang bisa kita lihat di media sosial ya. Kemudian yang menarik lagi, kalau menurutku pelaporan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE pencemaran nama baik itu ya melalui media sosial itu masih relevan lah untuk dilaporkan terhadap apa yang diunggah oleh Bank Pesulap Merah di akun YouTube-nya ya. Tetapi kalau pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berdasarkan sara ini aku tidak nemu logikanya ya. Karena sara itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Apakah mungkin organisasi paranormal itu dianggap sebagai golongan begitu ya? Itu kita nggak tahu cara berpikirnya, tetapi menurutku itu tidak relevan dan mungkin hanya sebatas untuk junto aja yang bertalian aja ya. Tetapi nanti aku yakin kalau proses ini berlanjut, andaikan perkara ini ya, sekali lagi andaikan perkara ini naik ke tahap penyidikan, itu yang relevan cuman pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang mendistribusikan, mentransmisikan konten-konten yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Jadi kalau menurutku yang relevan hanya soal pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE, melalui medsos begitu. Kalau ujaran kebencian berdasarkan sara menurutku tidak relevan. Dan teman-teman sekalian, kalau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik ini dahulu di Undang-Undang ITE tahun 2008 itu ancaman hukumannya itu 6 tahun. Tetapi kalau sekarang ya menggunakan Undang-Undang tahun 2016 itu ancaman hukuman maksimal itu hanya 4 tahun. Jadi kalau proses ini berlanjut sampai penyidikan kemudian ditetapkan tersangka, itu tidak bisa dilakukan penahanan. Tetap proses berjalan sampai persidangan, tetapi tidak bisa ditahan kecuali nanti kalau sudah dinyatakan bersalah melalui vonis pengadilan. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan dan menurutku ini bagus begitu loh. Jadi kalau pesulap merah itu dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah, itu nanti pihak terlapor atau bank pesulap merah itu punya momentum untuk membuktikan apa yang dia tuduhkan begitu. Jadi ini nanti malah akan jadi satu ruang untuk saling membuktikan ya, mana yang benar, mana yang berdusta begitu. Dan kalau laporan ini tidak bisa naik ke penyidikan, nanti malah yang akan terjerat itu malah dari pihak Gus Samsudin ya, karena berarti apa yang dituduhkan oleh Bang Marcel atau pesulap merah itu nanti terbukti. Jadi ini justru menjadi ajang pembuktian yang dalam tanda kutip pembuktian secara resmi melalui proses hukum begitu. Jadi kita bersyukur nanti bisa ketahuan mana yang asal tuduh dan mana yang berbicara apa adanya. Itu aja dariku teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.